Langsung aja bagian saya, pada video ini saya akan mereview Asus VivoBook Flip ya, dan apakah masih worth it buat digunakan tahun 2025 ini. So langsung aja. By the way, di sini ya, ini adalah Asus VivoBook ya Flip 14 ya, yang dimana sebelumnya saya juga pernah review ya pada YouTube sebelumnya, dan kali ini kita akan review apakah masih worth it buat digunakan. Nah, di sini kalau kita lihat bentuknya cukup tipis ya, berbeda sama laptop pada umumnya. Di sini, by the way, dia sebenarnya bukan laptop juga, tapi dia berbasis tablet laptop ya. Jadi dia bisa berbentuk laptop, bisa berbentuk tablet, dan bisa ditengkung belakang gitu ya. Nah, kalian bisa lihat nih. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini ada banyak lubang micro USB ya. Ini ada micro USB, 2 di sini. Terus di sini ada tombol untuk, maaf, di sini ada tombol untuk power ya. Terus di sini ada tombol untuk volume bawah dan atas. Nah, pada bagian sini ini trackpad-nya ya, kurang lebih seperti ini. Terus di sini kalian bisa lihat ya, trackpad-nya di sini cukup mulus sekali. Nah, di bagian sini ada keterangan ya untuk spesifikasi dan baterainya. Juga di sini bagian sini dia terdapat untuk masuk ke USB juga, ada untuk kabel HDMI dan kabel untuk USB mikrofon ya, termasuk juga tempat untuk casan. Nah, sekarang apakah kira-kira sebuah laptop ini masih worth it buat digunakan? Mari kita lihat. Nah, sekarang di sini ya memang meskipun masih worth it ya, tapi ada beberapa kendala ya yang dialami. Nah, misalnya kalau kayak nonton YouTube, baca-baca browsing, scrolling baca berita sih ya masih oke lah buat dijalankan. Ya, cuman ada beberapa kendala yang sering dialami oleh si laptop ini ya. By the way, untuk spesifikasinya sendiri, si Asus VivoBook Flip 14 ini, dia itu berjalan di RAM sekitar 8GB ya, dan ini udah OS-nya terinstall Windows 10 Home secara bawaan. Juga untuk prosesornya itu, dia menggunakan Intel Core i5, ya, bisa kalian seperti di sini. Dan ini berbasis touchscreen ya, jadi dia lumayan lah. Nah, seperti yang tadi, meskipun laptop atau PC ini masih worth it itu ya, tapi ya ada beberapa kendala lah yang seperti saya bilang sebelumnya tadi. Contohnya misalnya kadang-kadang layar touchscreen-nya nggak responsif, juga misalnya kadang-kadang agak cukup lambat lah. Ya mungkin itulah salah satunya, tapi untuk digunakan seperti nonton YouTube, misalnya untuk dengar lagu gitu ya, ini sih masih worth it. Bakal untuk suaranya ini, ya kalian bisa lihat ya, itu cukup bagus sekali ya. Suaranya merdu sekali, speakernya yang dihasilkan. Juga untuk layar yang ditampilkan itu jernih, termasuk si Asus VivoBook Flip 14 ini dia juga dapat sampai resolusi 180p, jadi lumayan lah, dia jernih banget nih tuh ya. Nah, ini salah satunya. Nah, terus tapi kalau kalian bertanya apakah si laptop Asus VivoBook Flip 14 ini worth it bang buat di main game? Kalau menurut saya sih enggak ya teman-teman ya, karena untuk laptop ini dia lebih direkomendasi buat kegiatan-kegiatan ringan ya, seperti office, browsing, baca-baca berita, dan sosmed aja ya. Enggak direkomendasi buat kalau kalian yang mau cari gaming misalnya seperti itu, laptop di harga yang murah gitu ya. Nah, untuk daya tahan baterai sendiri ini cukup lumayan lah ya, walaupun ya terkadang-kadang agak cepat boros juga sih, tapi ya so far untuk daya tahan baterai yang dihasilkan oleh si laptop Asus VivoBook Flip 14 ini ya cukup lumayan lah ya. Nah, terus kira-kira apakah sekali lagi masih worth it kalau kalian buat beli? Misalnya nanya seperti itu. Masih sih teman-teman ya. Meskipun ya banyak kekurangan dan minus ya pada si laptop Asus VivoBook Flip 14 ini ya, tapi sih masih oke kalau kalian mau beli ya di harga yang cukup terjangkau ya. Kalau nggak salah ini sekitar harga berapa ya, lupa juga, 4 jutaan apa ya, saya lupa juga. Tapi yang jelas kalau kalian mau beli laptop ini saya rekomendasi, karena ini bukan hanya laptop biasa, dia juga bisa berbentuk seperti tablet ya, tapi cuman banyak sekali minus-minus yang ada pada laptop ini ya. Tapi kalau kalian mau beli ya nggak apa-apa juga sih ya, apalagi ini sangat ringan sekali, bobotnya juga kualitasnya bagus ya, desainnya bagus, dan juga kerapatan pixel yang dihasilkan juga cukup lumayan bagus lah untuk laptop Asus VivoBook Flip 14 ini. So ya mungkin inilah ya teman-teman review sekilas yang bisa saya bahas ya pada kesempatan ini terkait apakah masih worth it ya menggunakan VivoBook Flip 14 ini sekaligus review. Tapi yang jelas laptop ini kalau kalian mau beli worth it sekali ya, karena saya yakin pasti kalau kalian yang mau cari brand Asus ya, ini salah satu laptop yang paling saya rekomendasi. Oke,
Baik, demikian ya yang saya bisa bahas review singkat ini. Kurang lebih mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar bawah ya. Baik, saya akhiri. Kurang lebih sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.